Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita dijauhkan dari penyakit yang sekarang ini sedang ramai-ramainya dibicarakan ya, diinformasikan yang sekarang ini mewabah, yaitu COVID-19. Semoga kita dijauhkan dari wabah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sedikit materi ya tentang bab 2 mungkin ya, karena mau tidak mau dampak dari COVID-19 ini juga berdampak kepada bidang pendidikan ya, terutama sekolah, yang mana pada hari sebelumnya Bapak dapat informasi lagi bahwa libur itu diperpanjang lagi sampai tanggal sekitar pertengahan Mei lah kalau tidak salah ya, dan itu kemungkinan masih akan terus diperpanjang, dan diperkirakan untuk UAS atau penilaian akhir semester itu dilakukan secara online ataupun diambil dari nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Namun di sini sebagai salah satu tugas atau kewajiban Bapak untuk menyampaikan materi ya, meskipun tidak akan sekumplit materi yang Bapak jelaskan di kelas, mungkin ini menjadi sebuah gambaran kecil lah ya, agar kalian tidak terlalu katakanlah gelap atau buram ya dari materi-materi yang seharusnya dipelajari di semester 2 ini. Untuk materi bab 2 itu mungkin kalian bisa baca di AKS ya, tentang akar-akar demokrasi di Indonesia. Namun di sini mungkin akan dibagi beberapa bagian ya rencananya oleh Bapak, dan mudah-mudahan ini dapat terlaksana, dan ini juga dapat digunakan oleh kalian sebagai media pembelajaran. Dan pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan dulu tentang demokrasi ya, demokrasi itu sendiri ya. Langsung saja mungkin ya, untuk menghemat waktu karena terbatas waktunya, kita next. Nah, demokrasi kalau misalkan kita lihat atau baca ya, asal usul katanya berasal dari bahasa Latin ya, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos atau kratein ya, itu merupakan pemerintahan. Jadi demokrasi ini secara singkat mungkin kita bisa sebutkan sebagai pemerintahan rakyat ya, pemerintahan rakyat. Ini asal mula atau istilah dari demokrasi itu sendiri. Nah, demokrasi itu sendiri pada saat ini lazim digunakan oleh negara-negara di dunia ya, negara-negara nasional di dunia itu semuanya hampir mungkin ya itu menggunakan sistem demokrasi ya, pemerintahan rakyat, termasuk negara-negara komunis yang mungkin pada saat ini masih bertahan, itu menggunakan pemerintahan dari rakyat gitu ya, meskipun penafsirannya berbeda ya antara paham-paham komunis ataupun juga dengan liberal, itu sangat berbeda ada yang memahaminya. Tapi mereka pada intinya menamakan pemerintahan yang mereka gunakan itu sebagai pemerintahan rakyat ya, atau demokrasi gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini demokrasi, ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Ini nanti ya, ada salah satu tokoh mungkin kalian akan ingat ya, kemarin pernah dipelajari juga di bab-bab sebelumnya tentang sejarah Eropa ya Eropa. Nah, di situ ada tokoh-tokoh yang kemudian melahirkan paham-paham yang membuat masyarakat Eropa ketika itu membuka diri gitu, dalam arti di sini melakukan reformasi, revolusi ya, sehingga pemikiran-pemikiran ini sangat penting ya bagi masyarakat Eropa ketika itu. Nah, ini
demokrasi dapat juga dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya kemarin mungkin kalian juga sudah melakukan pemilihan, ya pemilihan ketua OSIS. Nah itu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi, ya, pelaksanaan demokrasi. Jadi dari rakyat, siapa yang dari rakyatnya, yaitu adalah calon-calon pemimpinnya gitu ya nanti. Nah kemudian dari rakyat itu calon pemimpinnya, kemudian juga calon perwakilannya, ya calon perwakilannya, kemudian juga apa ya, ya semuanya itu berawal dari rakyat atau dari siswa gitu ya. Kalau misalkan di sekolah oleh rakyat, apa ya implementasinya oleh rakyat, itu diselenggarakan oleh rakyat itu sendiri atau diselenggarakan oleh pemerintah yang dulunya itu mereka berasal dari rakyat, atau katakanlah misalkan di sekolah berarti siswa ya. Nah untuk rakyat, untuk rakyat di sini adalah kebijakannya, ya kebijakan-kebijakan yang diterapkan, yang dikeluarkan, yang kemudian diimplementasikan di sekolah, ya kemudian visi misinya yang dulu digembur-gemburkan kemudian itu harus dilaksanakan. Ya itu untuk rakyat, itu untuk rakyat. Ini salah satu bentuk kecil pelaksanaan demokrasi itu ya. Salah satu contohnya itu di sekolah gitu, salah satunya di sekolah. Kemudian nah ini kita lihat ya, ide demokrasi itu sendiri pada awalnya itu berawal dari zaman Yunani kuno ya. Yunani kuno kita ingat ya, dalam sejarah Eropa kemarin ada beberapa peradaban awal ya, ada beberapa peradaban awal yang menjadi penopang peradaban Eropa saat ini. Di antaranya adalah Yunani kuno. Ya. Nah di sini pada zaman Yunani kuno itu ada polis-polis ya, atau kota lah, sejenis kota ketika itu. Nah menerapkan sistem demokrasi. Jadi negara kota atau city state yang melaksanakan sistem demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Nah, di sanalah kemudian dikenal ya istilah pemerintahan rakyat. Jadi ketika itu dalam melakukan keputusan atau pengambilan keputusan politik itu melibatkan rakyat, sehingga pada saat itu kemudian dikenallah istilah demokrasi itu sendiri, dan kemudian digunakan ya oleh peradaban Romawi juga ya, Romawi kuno ya tentunya. Dan pada akhirnya sistem demokrasi itu sendiri terpendam gitu, atau katakanlah melempem ya perkembangannya. Kenapa? Karena kita ingat ya, balik lagi ke sejarah Eropa kemarin, kita sudah mempelajari tentang abad ke-8 ya di Eropa. Nah itu salah satu penyebab perkembangan demokrasi di Eropa ya, khususnya ketika itu kemudian tidak berkembang secara pesat ya demokrasi itu sendiri, hingga pada akhirnya nanti keluar ya tokoh-tokoh yang kemudian membangkitkan kembali paham-paham yang dulu sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh masyarakat Eropa, yang khususnya dari peradaban Yunani kuno. Dan jadi budaya Yunani ini hilang setelah bangsa Eropa Barat mengalahkan bangsa Romawi ya sebagai bangsa yang memahami budaya demokrasi Yunani ini. Jadi kita ketahui atau kita sudah pelajari tentang bagaimana Romawi Barat itu kemudian pada akhirnya runtuh ya. Ada beberapa pendapat kan kemarin, ada 2 pendapat. Salah satunya mungkin yang berpendapat bahwa peradaban Romawi Barat itu runtuh akibat serangan dari bangsa barbar ya, dari bangsa barbar yaitu Germanik ya. Kemudian pada akhirnya di situ mulailah muncul kekuasaan gereja, atau gereja menguasai struktur sosial ya, sehingga pada akhirnya masyarakat Eropa diatur oleh gereja segala sesuatunya, dan kemudian pada akhirnya itu berdampak kepada segala bidang ya, segala sesuatunya, ada bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi itu diatur oleh gereja, dan itu membatasi
pola pikir masyarakat Eropa saat itu ya, sehingga mereka tidak bisa berkembang gitu ya. Maka dari itu kemudian kemarin kita sebut kenapa disebut abad ke-8 ya, atau the dark age. Itulah sebabnya ya. Salah satunya dalam bidang politik ini ya, dalam sistem demokrasi itu sendiri. Nah, sebelum pada akhirnya kemudian nanti ada istilah renaissance ya. Ingat renaissance, itu apa kemarin ya, kembali, naitre ya, re itu kembali, naitre itu lahir ya, lahir kembali bahasa Prancis ya, kurang lebih untuk pengucapannya ya. Silakanlah ada ya, mungkin dari antara kalian yang bisa berbahasa Prancis ya, yang intinya renaissance itu adalah lahir kembali, melahirkan apa, kejayaan-kejayaan yang dulu sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat Eropa ya, terutama kebudayaan Yunani kuno, Romawi kuno. Nah ini kemudian muncul renaissance, semangat untuk menghidupkan kembali kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno. Aliran ini semula berorientasi pada tulisan keagamaan, kemudian bergeser ke arah keduniaan, akhirnya melepaskan diri dari penguasaan gereja. Ingat ya, renaissance itu sendiri diawali oleh munculnya kaum humanis ya, yang istilahnya mengedepankan akal pikiran manusia. Dan ini membuat dogma gereja atau kekuasaan gereja itu mulai menurun ya ketika itu, karena banyak sekali pemberontakan atau dalam arti di sini pola pikir yang kemudian muncul ya dari tokoh-tokoh terutama dalam bidang politik ya. Nah kemudian itu ya, jadi demokrasi itu sebenarnya sudah berkembang pada masa peradaban Yunani kuno, namun pada akhirnya karena ada masa kegelapan di Eropa, kemudian pada akhirnya masyarakat Eropa mengalami abad ke-8, sehingga sistem pemerintahannya itu sendiri itu ya masing-masing kastil ya atau kerajaan ketika itu, sehingga bercorak pada monarki absolut ya, segala sesuatunya itu dipegang oleh raja itu. Nah kemudian pada akhirnya muncul beberapa tokoh. Nah ini mungkin kalian masih ingat ya, salah satunya adalah John Locke ya, dimana dia mengemukakan bahwa hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, life, hak atas kebebasan, liberty, hak memiliki properti, kemudian harus dijamin dalam pemerintahan. Nah inilah kemudian hak politik rakyat, politik rakyat. Nah di sini rakyat itu seharusnya berpolitik ya, dalam arti. Nah inilah kemudian pemikiran ini yang memprotes sistem yang berlaku di Eropa ketika itu, yaitu sistem monarki absolut. Makanya dari itu muncullah nanti beberapa revolusi penting ya di Eropa, dari revolusi Prancis, kemudian nanti berdampak kepada revolusi industri gitu ya. Kemudian ada salah satu tokoh lagi yang mungkin ini sangat familiar ya dalam mata pelajaran PKN gitu ya, mungkin Montesquieu, yaitu dia mengupakan atau menyusun ya sistem yang dapat menjamin hak politik rakyat, trias politika, yaitu suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan ini kemudian pada akhirnya kita sekarang terapkan ya di negara Indonesia. Ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif ya. Nah inilah pemisahan kekuasaan gitu ya. Nah ini penerapan demokrasi itu sendiri gitu ya. Jadi masing-masing lembaga itu memiliki kewajibannya masing-masing. Ini fungsi legislatif, ini fungsi eksekutif, ini fungsi yudikatif. Jadi dibagi-bagi. Nah itulah mengapa Indonesia pada saat ini menganut sistem demokrasi ya, mungkin salah satunya itu perkembangannya dari sini gitu. Jadi kembali lagi sekitar abad 18 yaitu muncul revolusi industri, kemudian nanti di abad ke-20 banyak sekali timbul pergerakan nasional yang kemudian mereka
khususnya orang-orang Indonesia ketika itu mulai mulai melek tentang pendidikan. Nah, mereka kemudian baca tentang, oh di Eropa itu ternyata berkembang ya yang namanya itu sistem demokrasi yang pada pada apa awalnya memang berkembang pada masa peradaban Yunani kuno, dan itu kemudian membangkitkan semangat semangat bangsa Indonesia untuk kemudian menentukan nasib sendiri ya, melakukan pemerintahannya sendiri ya. Itu sehingga nanti berusahalah masyarakat Indonesia itu ya, rakyat Indonesia itu untuk mencapai suatu kemerdekaan. Nah, itu ya untuk materi singkat tentang demokrasi ya, perkembangan demokrasi di Eropa. Sebelum pada akhirnya nanti kita akan pelajari tentang bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia ya. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila. Nah, itu Bapak akan sampaikan di materi video berikutnya ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan bisa terus terlaksana ya, sehingga nanti kalian bisa belajar dari rumah ya, belajar dari rumah. Jadi jangan kemana-mana, kita bisa mendapatkan pengetahuan ya, meskipun sedikit, setidaknya kalian tidak terlalu tidak terlalu gabut lah di rumah ya. Itu mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.